Halo, balik lagi bersama saya Arnan Firmansyah. Kalian pernah nggak mendapatkan soal seperti ini? Entah kalian interview atau tes Excel. Jadi soalnya seperti ini. Kalian dihadapkan dengan berbagai macam angka, kemudian kalian suruh menentukan ini ganjil atau genap. Tentunya dengan rumus ya. Mungkin bagi yang belum bisa saja mereka tulis secara manual seperti ini. Ganjil, genap, kemudian 8 itu genap. Tapi yang dijadikan pertanyaan kurang efisien kalau suruh menentukan ganjil apa genap secara manual. Dan juga pasti akan berpengaruh terhadap penilaiannya. Fungsi dari tes Excel ini kan biasanya mengukur seberapa mampu kita berlogika untuk menentukan ganjil atau genap, seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk kepada fungsinya, fungsi apa yang kita gunakan, kita perlu mengetahui definisi ganjil atau genap itu sendiri. Menurut saya, jadi angka genap sendiri itu angka yang bisa dibagi dua atau habis dibagi dua. Nah, ini nanti kaitannya dengan sebuah modulus. Dan sebaliknya ganjil itu jika dibagi dua itu pasti ada sisanya. Sisanya itu 1. Itu hasil dari modulusnya. Nah, kita ke materi. Jadi, sedikit belajar matematika dulu. Jadi, karena kita ingin mencari logika dari ganjil genap, di sini yang kita butuhkan adalah rumus dari modulo atau modulus ya, di mana modulus itu suatu bilangan yang dicari nilai sisa dari hasil bagi operasi pembagian. Nah, rumusnya sendiri itu A sama dengan M kali Q plus R dengan syarat A kurang dari sama dengan R kurang dari M. Nah, di sini saya contoh modulus coret-coretan. Misal 41 modulus 6. Itu hasilnya 5. 5 dari mana? Jadi balik lagi kita ke rumus modulo ini. 41 ini kita kategorikan sebagai AH. M-nya itu 6. Jadi 46. Jadi simpelnya modulus itu kita bisa divisornya atau pembaginya itu 6. Jadi bisa 41 bagi 6. Itu berapa? Nah, pasti hasilnya koma kan? Nah, fungsi modulus itu mencari nilai sisa. Di sini 41 bagi 6 itu berapa? Jadi kita nyari angka 6 kali berapa yang mendekati angka 41. Tentu saja 6 kali 6. Tapi kan 6 kali 6, 36 tuh. Nah, 36 supaya nyampe 41 itu ditambah R. R-nya berapa? R-nya 5. Maka 41 mod 6 sama dengan 5. Nah, itu secara umum. Dan sekarang untuk bilangan ganjil dan genapnya. Misal kita kasih contoh 20 mod 2. Lagi A-nya berapa? A-nya 20. Kemudian M-nya kan M-nya itu 2 ya. A 20 M 2. Maka 20 mod 2 itu sama saja dengan 20 dibagi 2. 20 bagi 2 berapa? 20 bagi 2 ya 10. Tapi caranya bukan gini. Kalau modulus 20 sama dengan bagi 2. 2 kali berapa? Hasilnya 20. Kali 10 kan tadi. Ini 10. Nah, ini kita nyari R-nya. R-nya berapa sih? Karena 2 kali 10 udah 20. Udah tercapai istilahnya. Maka ya R-nya 0. Nah, ini bisa kita kategorikan sebagai angka yang genap. Jadi, jika hasil mod
Jika hasil mod sama dengan 0, maka angka genap. Seperti itu. Bagaimana dengan ganjil? Misal 23 mod 2, A-nya 23, M-nya tetap 2. Ini artinya 23 bagi 2. 23 bagi 2 berapa? Arti hasilnya koma. Nah, di sini kita masukin ke rumus modulus. 23, 2 kali berapa hasilnya 23? Kalau 2 kali 11 kan 22. Kali 11. Nah, itu kurang 1 kan? Artinya kita harus menambahkan 1 untuk mencapai 2. Maka 1 ini dikategorikan sebagai ganjil. Dan jika hasil mod sama dengan 1, maka angkanya itu berbentuk ganjil. Seperti itu ya logikanya. Jadi kesimpulannya, jika hasil modnya sama dengan 0, itu genap. Dan jika hasil modnya sama dengan 1, itu ganjil. Balik lagi ke sini. Sekarang kita menggunakan fungsi. Sudah pasti kalau kita ingin ada kondisi ganjil dan genap, itu kita pastinya menggunakan fungsi if. Seperti ini. Jadi if logical testnya tadi mod ya. Kita kan mau nyari ini ganjil atau genap. Jadi, nah kita di sini modnya itu kita patokin sama ganjil ya. Misalkan mod angka ini, jangan lupa tadi kan dibagi 2 ya, divisornya 2. Karena kita ingin hasil true-nya ganjil, maka mod yang dipakainya itu, ingat yang tadi, kalau mod hasilnya sama dengan 1 maka ganjil. Makanya kita pakai yang ini semuanya. Kemudian value argumennya di sini value jika true, nilai jika true, itu saja ganjil. Nah, jangan lupa pakai tanda kutip karena itu sebagai identitas bahwa berbentuk teks ya atau string. Jika salah apa? Maksudnya jika mod 6 tadi ya, 6 bagi 2 sama dengan 1. Nah, jika bukan itu apa? Itu saja genap. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, jangan lupa tutup kurung untuk menutup argumen if. Artinya tutup kurung itu artinya selesai. Enter. Nah, kita dapat di sini ganjil dan seperti ini. Nah, di sini kalau udah, mungkin saya ingin memberi kalian latihan soal. Di sini saya akan contohkan terlebih dahulu. Untuk hitungan bilangan ganjil, hitung bilangan ganjil maksud saya. Mungkin ini kalian udah tahu. Saya kasih dulu ini pakai fungsi count. Yang bawah juga sama. Nah, saya kasih contoh yang hitung bilangan genap. Nah, ini kondisi. Jadi kita memberi kondisi, kita ngitung ini berapa sih banyak bilangan genap yang lebih dari 15. Nah, ini pakai rumus countif. Kita cari dulu berapa yang bilangan genap. Berarti range-nya itu dari angka tentu saja. Kemudian kriterianya lebih dari 15 dong. Nah, ini kenapa memakai tanda kutip? Karena di sini argumennya itu
kriteria itu biasanya argumennya lebih ke berbentuk teks. Nah, ini kalau kalian nggak pakai tanda kutip, nantinya bakal error. Oh, mohon maaf, bukan pakai kontif ya, pakai kontifs. Karena ada 2 kriteria. Nah, sekarang kita masuk ke kriteria satunya. Udah, ini kriteria satunya lebih dari 15. Ini kriteria range 2-nya. Kita kan nyarinya genap, bilangan genap. Nah, ini. Kita cari yang untuk argumen kriteria 2-nya, cari nilai yang genap. Dan lupa tutup dan enter. Nah, ini benarnya sih. Yang lebih dari 15 itu 5. Coba kita cek ya. Genap ya, lebih dari 15. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. 12 ini kurang dari 15. Berarti benar. Nah, mungkin untuk yang lainnya kalian bisa isi sendiri. Silakan. Terima kasih telah menonton video ini. Like, share, dan subscribe.